Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan hukum Newton tentang gravitasi bumi. Kita tahu bahwa di jagat raya ini banyak sekali benda-benda langit. Ada planet, ada bintang, ada satelit, ada meteor dan yang lain-lain. Dan istimewanya mereka bergerak di lintasannya masing-masing. Mengapa bisa demikian? Menurut Newton, setiap benda bermassa itu memiliki gaya tariknya, memiliki gaya gravitasi. Nah, jika satu benda ini memiliki gaya tarik, terus berdekatan dengan benda kedua memiliki gaya tarik, maka keduanya akan tarik-menarik. Kenapa tidak bisa sampai bertabrakan? Karena ada benda lain yang juga akan menarik, sehingga semua ditata dengan pas, dengan teliti sama Yang Maha Kuasa, sehingga semuanya ini tidak sampai bertabrakan, semuanya bergerak di lintasannya masing-masing. Bayangkan jika penciptanya tidak hebat, maka sedikit kekeliruan akan terjadi tumbukan yang menyebabkan kekacauan besar di bumi ini. Bukan cuma di bumi sih, di seluruh jagat raya ini. Tapi karena penciptanya sangat luar biasa, semuanya ditata dengan sangat teliti, maka semuanya tidak bertabrakan, semua bergerak sesuai lintasannya sehingga setimbang. Nah, untuk mudahnya saya akan mengambil contoh, misalkan ini bumi dan ini bulan. Untuk menghitung gaya tarik antara kedua benda ini, kamu harus tahu masanya dulu. Massa bumi sama massa bulan. Seberapa besar pengaruhnya massa terhadap gaya? Ternyata semakin besar massa dari benda yang mau dihitung gaya gravitasinya, makin besar pula gaya yang ditimbulkan. Jadi kalau bumi massanya besar, dia akan menarik lebih kuat daripada bulan yang massanya lebih kecil. Jika ada planet Jupiter yang massanya lebih besar lagi, tarikannya akan lebih kuat lagi. Jadi massa sebanding dengan gaya gravitasi. Terus selanjutnya, jika dua benda ini, anggap saja ini bola bermassa, saya tidak akan menganggapnya bumi sama bulan lagi karena ini nggak bisa dijauhkan. Bumi sama bulan nggak boleh digeser-geser karena kalau geser-geser nanti bisa jadi kiamat ya. Benda A sama benda B sama-sama bermassa. Jika benda ini saya jauhkan, kira-kira saya jauhkan begini ya, kira-kira gaya gravitasinya akan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan yang berdekatan. Pakai logika saja, saya tidak akan mengajarkan tentang hitungan dulu, pakai logikanya saja. Semakin jauh jaraknya, seharusnya gaya gravitasinya makin besar atau makin kecil? Tentu saja makin kecil. Kalau didekatkan, gaya gravitasinya akan semakin besar. Nah, jadi jarak antara kedua benda berbanding terbalik dengan gaya gravitasi. Namun bukan kesebandingan biasa, berbanding terbalik dari kuadrat jarak antara dua benda. Seperti ditunjukkan pada rumus berikut. Dalam hukum Newton tentang gravitasi menyatakan, dua buah benda yang bermassa M1 dan M2 yang terpisah pada jarak R akan bekerja gaya tarik-menarik di sepanjang garis yang menghubungkan kedua benda tersebut. Jadi ada dua besaran yang mempengaruhi besarnya gaya gravitasi, yaitu yang pertama adalah massa dari benda yang akan kita ukur gaya gravitasinya, dan yang kedua adalah jarak antara kedua benda tersebut. Lantas bagaimana jika ada lebih dari dua benda? Maka kita harus menghitung satu persatu dari gaya yang ditimbulkan oleh dua benda terlebih dahulu. Seperti di gambar ini ya. Antara benda satu sama benda dua dihitung dulu gaya gravitasinya yang saya beri nama F1. Kemudian dari
Benda 1 dengan benda 3 akan saya beri nama F2. Setelah F1 dan F2 dihitung, kemudian akan dicari resultannya menggunakan aturan vektor. Karena gaya adalah vektor, jadi aturan penjumlahannya juga harus menggunakan aturan vektor. Nah, bagaimana jika lebih dari 3 benda? Tentu saja perhitungannya akan semakin rumit ya. Karena yang dihitung bukan cuma F1 sama F2 tapi F3, F4, F5, F6 dan seterusnya. Sebanyak benda yang dijadikan, sebanyak benda yang akan dihitung. Nah, dari sini kamu bisa tahu kan betapa hebatnya penguasa alam semesta ini. Allahu Akbar. Benar-benar hebat dengan perhitungan yang teliti, padahal di jagat raya ini banyak sekali miliaran benda-benda langit, tapi semuanya ditata dengan sangat bagus hingga tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kiamat dalam waktu dekat. Itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.